Paulus telah memfitnah Yesus. Kenapa Jadi dia aneh ya. Paulus itu kamu percaya coba? Loh, kok saya percaya? Dia sedang memfitnah Yesus, mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk karena Kristen. Itu fitnah. Itu kan Anda. Loh, itu fitnah. Sekarang kalau bukan fitnah, tolong tunjukkan apa dasarnya Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Ya. Ayo, silakan. Begini Juma, Bang Sijo, saya mohon Bang maaf. Jo. Juma ini nggak bisa kita diskusi. Bang Dia Jo. nggak mau mendengar tentang Ini firman. Pak Hudo, Abang Indo. Pak Hudo ya Bang gantian Indo. lagi. Ganti Bang Indo minta ini up itu. siapa? Ya, silakan Siapa? Marames. Ini Juma ini satu. dimanapun kabar baik nggak boleh dengar. Dia tertutup hatinya. Naikkan Bang Sijo, ada yang naik, ada yang mau naik itu. Bentar dulu, bentar. Ini kan Bang Juma bertanya kan, mau tahu kan? Bukan mau tahu, mau Jadi kalau polemis. abang mau tahu, Iya. biar Iya. dijelaskan. Kita kan Apa yang berbeda. dijelaskannya? Apa yang dijelaskan? Saya bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Boleh saya Apa tanggapi? dosa yang Yesus Bang pernah Juma, lakukan? Bang Juma. Apa dosa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman Iya, mati dengar, hingga dengar. ia Dengar dulu, dikutuk oleh dengar. Elohim? Silakan. Nah, itu Saya kan silakan. pertanyaan Bang Juma kan. Oke, Nah, saya tanggapi ya. ini Bang Rames mau jawab. Ini datanya Bang Suma. Bang Suma bawakan di Galatia nih. Ya kan? Di Galatia 3 kan? Nah, Bang Iya. Suma comot dari ayat ini. 13. Ya Iya. kan? Sedangkan Betul. ayatnya mulai dari ayat berapa nih? Satu lah. Dari ayat 1 kan? Nah, di sini Iya. kita temukan bahwa di sini Yesus tidak berdosa. Ya kan? Nah, Yesus tidak berdosa, tapi bagus. dia menanggung kutuk kita, ya kan? hah? Nah, kalau di sini pun Paulus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tapi dia menanggung kutuk kita. Hah? Berarti yang berdosa itu yang kita, Bang Suma. Nah, kalau Bang Suma Apa dosa kita? mengatakan, Apa dosa kita? kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa Paulus mengatakan Yesus terkutuk karena dosa, nah Bang Suma yang harus tunjukkan bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Seharusnya begitu Bang Suma. Itu Silakan, itu Bang Suma. dalilnya. Sebab ada tertulis. Terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, sekarang Ini, pertanyaan Bang saya, Suma. tertulis di mana? Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Yang Bang Juma Tertulis di mana? nubuatan. Enggak, Paulusnya yang mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Itu kan nubuatan, Bang. Ya justru itu saya tanya, tertulis di mana? Iya, tertulis di Ulangan 21 ayat Itu pintar. Sekarang Anda baca Ulangan 21. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati hingga dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang sebagai orang Muslim, saya bertanya kepada kalian, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jawab. Jangan nangis barengan. Oke, saya jawab ya. Ya. Nah, Tadi udah diterima kan tentang nubuatannya kan? yang harusnya dikutuk tuh kan kita yang berdosa, Bang Suma. Loh, kok jadi kita belum hidup Iya. kok sudah dikutuk? Di mana dalilnya? Yang harus terkutuk Di mana? kita. Di mana? Tolong Nah, dalilnya kasih saya. Tadi di Tolong. Galatia, saya bacakan ya. Ini tolong dilihat. Iya, tolong dalilnya mana? Di mana kita melakukan dosa sementara kita belum hadir di bumi? Gini. Bentar dulu, bentar. Bentar, Bang Rames. Bentar. Sebenarnya Bang Juma mau bertanya, mau menerima jawaban kan? Kalau jawabannya masuk akal dan berdata, pasti saya terima. Emang satu pun gak masuk akal? Nggak masuk akal lah. Dosa apa yang kita lakukan? Kita belum lahir, kita sudah punya dosa. Itu ilmu dari mana? Jadi Di mana Tuhan? sebagaimana penjelasan dalam Kristen, sementara Abang Islam bertanya kepada kami, Abang nggak menerima gitu.
Saya minta dalil dong. Masa nggak ada dalil? Tapi Kalian kan mengatakan dikasih, itu kan udah dikasih dalilnya. mana dalilnya kalau kita ini punya dosa sebelum kita ada di bumi? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengutuk keturunan Adam? Mana dalilnya? Mana Galatia dalilnya 3. Adam mewariskan dosa kepada Tuhan kepada keturunannya? Ayat 11. Mana dalilnya? Tadi kan Bang Suma bawa Coba. di Galatia 3 Mana dalilnya? ayat 10 sampai Nggak 11. ada. Saya Itu sudah tunjukkan. kalian bikin sendiri karena doktrin dan dogma dari gereja. Mana dalilnya, saudara? Mana? Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana Turunkan aja ini dalilnya? makin kawin. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Mana dalilnya kalau kita ini diwarisi dosa dari Tuhan? Dalilnya dari Tuhan mana? Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kita ini keturunan. Ya memang kita, siapa bilang kita yang keturunan cuplis? Tapi dosa yang diwariskan kepada kita itu mana dalilnya? Kalau Adam jatuh dalam dosa, kita kan nggak berdosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu, saudara. Yehezkiel 18 Anda baca, Tuhan tidak menghukum manusia ayah karena dosa anaknya. Begitu juga. Terus kan kami menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami. Yehezkiel 18 bukan kitab Anda rupanya. Iya, kami kan jelaskan. Bagus. Saudara, saya minta dalil di mana Adam mewariskan dosa kepada kita. Mana dalilnya? Di mute itu, buka mute-nya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Tadi saya sudah kasih dalilnya Bang Suma, makanya lihat di layar. Mana? Itu di Mana layar, coba dalilnya? Galatia 3. Galatia 3. Ya itu pengakuan Paulus. Kalau Yang saya minta firman Tidak ada Tuhannya. seorang manusia pun dibenarkan di hadapan Allah. Bentar. Ya. Kalau satu pun data yang kami bawa abang nggak terima, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan. Sebentar. Tuhan Kalau Bang mengatakan Suma- di Galatia di Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya itu diberkati. Mana dalilnya Adam keturunannya dikutuk? Abang tahu kita berbeda. Iya, minimal Anda sama dengan Bible yang Anda ambil dari agama orang. Kan dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Ya, mana dalilnya kalau Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bang Rames. Itu perkataan Paulus. Kalian sudah Dia menuhankan nggak mau Paulus terima, rupanya. turunkan aja. Nggak mau terima. Jangan takut. Saya minta dalil Tuhan mengatakan dosamu diwariskan kepada keturunanmu. Begini, Bang Mana Sijo. dalilnya? Kita sampaikan Ya udah. kita sampaikan Ya mau udah. dibantah sama Juma silahkan. Ya mau dibantah. Ada dalilnya enggak? Ya ada. Itu boleh Mana? kamu nanti Tolong. baca di Kejadian 2. Tunjukkan. Mulai di Kejadian 2 ayat 8, itu Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Nah, yang dikutuk di situ siapa? yang dikutuk Nomor 14-nya yang dikutuk. dikutuk Yang tanah. dikutuk di nomor 14-nya siapa? Yang dikutuk tanah, bukan si Adam. Tanah yang dikutuk. Tanah yang iya. dikutuk. Dengarkan itu. Tanah yang dikutuk. Nomor 14-nya yang dikutuk adalah ular. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Tunjukkan di mana Manusia Adam dikutuk. Ayo. jatuh ke dalam dosa sudah selesai Di mana? asal Di mana? asal mulanya dosa dari mana? Di mana Adam Karena dikutuk? buah terlarang. keturunannya dikutuk? Orang mengetahui tentang hal yang buruk dan yang jahat. Proses dari itulah terjadi. Ya, mana kutukan Tuhan Apa yang kepada kami Adam? Mana? paparkan itu, kamu itu nggak terima silakan. Ya, Ya. saya minta dalil loh. Jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda Begini. ngarang-ngarang berarti Kristen ini agama ngarang. Itu Dalilnya terserah di kamu. mana tertulis? Dari dahulu. Di mana tertulis kami itu dalilnya sudah dikatakan Adam dan mengarang. keturunannya dikutuk? Dengar dulu. Mana? Kami ini berbicara dengan konteks Alkitab. Kamu nggak terima silakan. Kami kan sudah jelas. Nah, justru saya minta dalil konteks dari Bible. Kau baca di Kejadian Aneh. 3, manusia jatuh ke dalam dosa itu jelas. Ya. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa di situ? Kan dibutuhkan tanah. Ya tanah. Terus kenapa kita yang menanggung dosa? Iya, karena pada mulanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dulu dia kita kan sudah menjelaskan.
Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati Tuhan. Kenapa jadi dikutuk? Bang Tadi Hodo. Tertulis di situ diberkati kok jadi kutuk. Kembali kepada penciptaan tadi. Penciptaan Kita sudah tadi jelas. itu kita bahas. Kenapa Asal kalian Bapak ini itu demen Bang Sijo kali sudah kalian itu menjelaskan sama diwarisi Sijo. dosa? Oh, dia dengar silakan. Satu-satunya manusia konyol yang menginginkan diwarisi dosa itu kalian, kan lucu. Itu Cuma Mana dalilnya? kan udah dijelaskan menurut kekristenan Iya, kan dijelaskan. Oh, berarti Kristen ini hanya ngarang-ngarang aja gitu. ya kau baca lah di kejadian 2. Loh, kalau tidak ngarang mana dalilnya? Kejadian 3 ayat 1. Kau juga emo, kau turunkan. Tahu Dikasih sekali kau. datanya. Kau tidak mau masuk surga rupanya. Bikin kali masuk neraka ini, sutek, turunkan. Lalu kalau saya turun, siapa yang ngajarin kalian kebenaran? Siapa? Cuma kami di seluruh dunia Cuma jangan kau atur tentang iman kami ya. Rames. Bukan, saya tidak ngatur iman saudara. Saya minta dalil Kamu saudara. jangan menjengkali iman kami, oke? Diam dulu, diam. Bang Jo, Jangan atur abang sila, Bang Jo. tahu. Oke, Saya Bang, minta dalil. Buka mute-nya. Itu kan dikasih dalilnya. Buka mute-nya. Mana dalilnya? Ini Galatia. Sudah jadi Tuhan rupanya Paulus. Diam dulu. Bang Rames, buka mute-nya. Saya mengasihi kalian loh. Ya kami juga mengasihi Bang Juma. Ya kalau mengasihi ajarkan saya yang baik. Ya Bang Juma. bertobat. Di Ya Roma, mana bertobat apa? Jadi apa di kalau Roma saya 5, bertobat apa? Jadinya jadi Kristen gitu. Enak di aja. Roma 5 Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus. Saya tidak mau tahu, yang saya inginkan Tuhan. di Roma Tuhan, 5 bukan ayat Paulus. 17 sampai 18. Iya, saya tahu, saya Bang ngerti. Juma nggak terima Sudah gimana lah? jika oleh Bisa kita dosa. lanjut diskusinya Bang. Paulus Itu ini orang- berkata berdasarkan firman Tuhan rupanya. Bang Juma diam dulu. Iya, Bang iya. Juma diam Nah, dulu. kalau begitu kita bahas tentang Paulus, Bang Sumaya. Iya, biar Paulus supaya- bahas. Enggak usah Bang kemana-mana. Bang Suma Saya minta tidak dalil tadi. Bang Suma saudara. yang Terus lompat lagi ya. dari tadi. Kita balik topik ya. Loh, Host, ini mau loncat lagi ke Paulus dia kan? buatin topik tentang Paulus. Dia supaya Bang Suma, nanti kita bahas kitab surat-surat Paulus, dia nggak percaya. Jadi kita harus tuntaskan Paulus dulu berarti. Ya, Siapa tuntas. Paulus menurut Yesus? Paulus dulu, Paulus. Udah. Kamu terangkan Oke, dulu ya. siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Kaku langsung, Jadi- stres, depresi, Begini, kain-kain. Bang Suma. Jelaskan. Ah, Sebentar, coba, Bang Suma. silakan. Bang Suma, kita melihat Paulus itu dia mendengarkan suara, ya kan? Sama seperti Musa yang di atas Gunung Sinai, itu tertulis di dalam Kejadian, kitab Keluaran pasalnya. Siapa Paulus menurut Yesus? Sebentar. Nggak usah. Bang Juma. Bang Suma sabar. Produk Bang Suma. gagal kalian jual. Saya Sebentar tanya dulu. siapa Paulus ini menurut Kalau begini Yesus? kan nggak sampai-sampai ini. Iya, kayak mana Anda menjual produk gagal? Ya, Bagaimana diam mau dulu sampai? bentar, diam dulu Siapa bentar. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut kalian? Menurut Yesus. Jawab. Diam dulu bentar. Silakan saudara, terangkan siapa Paulus ini menurut Yesus. Saya ingin dengar. Silakan. Oke, diam dulu, diam. Ya. Apa perlu saya catat? Bang Rames tadi ya. Nah, saya catat ya, siapa Paulus menurut Yesus. Diam. Silakan Bang Ya, Rames. ini saya catat. Itu Jangan dulu itu ganggu ya, jangan dulu ganggu. Sebentar ya. Sama seperti Nabi Musa, dia juga mendengarkan suara, yaitu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Musa mendengarkan suara dari mendengarkan suara sehingga Musa bisa mengerti bahasa itu dan dia bisa membalas. Istilahnya ada percakapan di sana. Nah, begitupun Rasul Paulus, jika kita telusuri sebentar, saya akan carikan datanya. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana juga Paulus mendengarkan suara. Nah, kalau kita telusuri kepada Musa, Tuhan memberikan
tanda penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kesaksian kepada Musa, yaitu tongkatnya menjadi ular dan tongkat itu mengalahkan para penyihir Firaun, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, begitupun Paulus sebagai tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Di sana seorang penyihir menjadi buta saat berhadapan dengan Paulus. Nah, saya ingin tahu kalau Bang Suma bagaimana? Silakan Bang Suma. Oke, saya bertanya siapa Paulus ini menurut Yesus? Kenapa larinya ke sana? Kalau Nabi Musa itu memang dia dipilih oleh Elohim, Keluaran 7 nomor 1. Memang dia dipilih. Paulus siapa yang pilih dia? Yesus aja tidak pernah mengucapkan satu kata pun tentang Paulus terkait dengan kerasulannya. Sambungkan Bang Zuma, sambungkan dengan Bang Rames tadi dulu. Iya, kalau Nabi Musa itu memang Tuhan yang pilih, Keluaran 7 nomor 1. Sedangkan Paulus ini tidak dipilih oleh Yesus. Makanya saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Tapi Kalau kau bilang tidak itu dipilih palsu. oleh Yesus, kalau tidak dipilih oleh Yesus, kenapa dia berjumpa di Damsyik dengan Paulus? Nah, itu bukan Yesus anak Maria yang ditemui. Jadi siapa yang berbicara itu? Ya, Mesias palsu dong. Siapa Mesias palsu itu? Iblis, siapa lagi? Oh, jadi iblis yang berjumpa dengan Paulus. Iya, iyalah dah. Gimana? Buktinya di mana? Sebentar. Buktinya? Kalau Dengar, Paulus, suruh diam dulu Paulus temanmu. adalah- Biar saya jelaskan tuh memberikan bukti. Biarkan dulu Bang. Nah, oke, baik. Yesus di Bukit Zaitun Kok bersama ikut dengan campur? Ini Paulus. iya, kan Anda minta Kalau bukti Paulus toh? dengan Yesus, Paulus dengan Yesus itu aja bahas. Iya, Yang saya Anda ingin katakan bahwa Anda ingin Yesus lah buktikan. yang berjumpa dengan Paulus di Saya akan buktikan bahwa itu bukan Yesus. Di mana Yesus di Bukit Zaitun? Kau tunjukkan ayatnya. Matius 24 nomor 3. Buka Bang Sijo. Ada nggak Yesus di Bukit Zaitun? Matius berapa? Matius 24 nomor 3. Kalian ini lucu-lucu. Lucu teman-teman Kristen gini. Lucu, imut-imut, ndak paham Bible. 24 berapa? Nomor tolu. Tolu. Mah. Apa? Yesus ditanyai. Duduk di atas bukit Zaitun. Datang murid-muridnya. Jangan dulu ngomong. Kenapa orang ini kayak cacing kepanasan dari tadi? Dengar dulu. Kayak belut listrik Ketika abang kita ini. Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa di sini jawabannya? Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab di data nomor 27, 29 dan 30 serta 31. Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Matius 24 ayat 3. Sementara tadi kita meminta jawaban bahwa Paulus berjumpa dengan iblis. Mana ini jawabannya? Ini dalilnya. Makanya tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang, diam dulu. Anak balau diam. Anak balau diam. Baca nomor 23-nya, Bang. Baca Berarti nomor ini 23. tadi salah. Apa? Ini tadi salah. Tidak salah. Kan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan tanda kedatanganku, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kan berbicara tentang akhir zaman, Bang. Itu berbicara tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus yang untuk kedua kalinya, itu kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua manusia. Nah, terus Yesus mengatakan di data nomor 23-nya apa? Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya.
Apabila itu salah satu sudah ada, itulah tanda-tandanya kita harus bersiap-siap. Iya, berarti kalau tidak ada tanda itu yang datang bukan Yesus. Oke. Itu kata Shalom, Yesus. shalom host. Biar saya yang hadapi Zuma host. Silakan. Gitu saudara. Zuma. Oke. Makanya biar di data tenang, nomor host, tenang, host. 23, data Ya, 23, tapi sampai jadi jangan ada Sebentar apabila host, ada host orang biarkan, berkata, biarkan host. Dia ada menurut- Mesias biarkan. di sini, ada Mesias di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi Jangan kamu kira percaya. yang mendatangi Paulus itu bukan Yesus? Oke, kita buka data ya Zuma ya. Ketika Kita buka kemudian, data. sabar dulu, woi, sabar dulu, sok jagoan kali. Ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun? Percaya atau jangan percaya? Diam. Apakah Yesus di situ datang waktu bertemu di Damsyik? Kita buka ya. Kita buka ya. lagi. Kita buka. Apakah Yesus Saya datang ke dunia waktu di Damsyik? Saya Kita buka. ulang lagi. Saya Ya, ulang lagi. Kita buka. Sebentar, Ya, kamu jangan. Bang Zuma, Ya, Bang kamu Zuma, kalau bertanya, kalau dijawab, Pertanyaan dia- saya Oke, percaya saya atau jangan bukakan. percaya? Apakah Yesus datang ke dunia waktu bertemu di Damsyik ya? Silakan. Kita Lalu buka, siapa kita buka. yang datang? Kita buka. Lalu siapa yang Kamu datang? jangan memelintirkan Alkitab. Iya. Lalu siapa yang datang? Yang datang Yesus, tapi Yesus tidak datang ke dunia. Terjawab Dia sudah. tidak datang ke dunia secara langsung. Makanya sebentar saya buka. Kamu jangan kejang-kejang. Yo, beri saya kesempatan ya, beri saya kesempatan ngomong ya, Zuma ya. Kita buktikan kamu memelintir Alkitab terus. Oke? Kita buktikan ya. Silakan. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, kita lihat nih ya, apakah Yesus di bumi bertemu dengan Paulus? Dia datang ke dunia. Nih, kita buka. Nih, siapakah engkau? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, bukan di dunia, dari langit, ya, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Di sini pertanyaan ini Saulus belum tahu. Siapakah engkau? Tuhan, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga, karena suara itu dari langit. Suara itu tidak pernah ada di bumi. Suara itu dari Perintah langit. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Percaya Yesus atau ya. jangan Kita percaya? buka. Jangan, bukan seperti itu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Apakah dia di depan Saulus? Tidak Apakah ada dia di depan dikatakan Saulus? seperti itu. Tidak ada Makanya, dikatakan begitu. terus bagaimana? Enggak ada Dengerin. dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu bisa Yesus- mengatakan? Kamu Yesus hanya mengatakan. dengerin. Kenapa? Gantian kita, kejang-kejang? gantian. Kejang-kejang. Gantian, Bukan. gantian. Sebentar. Gantian Sebentar. kita. Gantian, Sebentar. gantian. Saya belum Diam, selesai. diam. Saya Diam. belum selesai. Kau suruh diam. Diam. Saya belum selesai. Kok kamu diam? Ini giliran saya ngomong. Host, saya belum selesai loh, host. dengarkan dulu Host, saya belum Giliran selesai. saya host. ngomong. Giliran Host, saya belum giliran selesai. saya. Saya sedang membela kekristenan yang dipelintir Zuma. pula di Komal orang. Dengarkan Ya. dulu, selesaikan dulu Lihat, abang itu. Zuma mulai kekhawatiran nih. Ini bahkan dia ketahuan memelintir Alkitab. Ribut dia, Oke, mulai kita buka takut ya. dia. Iya. Nih, di mana? Di mana tertulis bahwa Paulus sehingga dikatakan, lihat ya, dikatakan ya di ayat ke-8-nya, tolong besarin saya, host. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Bahkan Saulus saat melihat cahaya itu, dia menutup matanya. Suara itu tidak ada di depannya karena orang-orang yang ada di depan Saulus saat itu tidak pernah melihat Yesus. Tetapi suara itu datang dari langit berupa cahaya, bukan berupa anak manusia yang datang ke dunia. Kamu jangan memelintir Alkitab. Kalau kamu bilang di situ Yesus datang menemui Saulus, di mana datanya? Tidak ada di situ tertulis. Silakan. Baik. Sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya apa? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Iya. Tapi apakah saat itu Mesias bumi? Iya. Apakah Saulus saat itu turun saat itu? Apakah Saulus bukan berasi?
Kalau Jangan gitu, kau tambah Saulus, narasi. Jangan sok keras kalau hati gitu, aja, Juma. Saulus, kalau Jangan begitu Saulus, kamu apakah tambah Saulus narasi. melihat Mesias di sana? Yesus Apakah yang Saulus melihat mengatakan apa? Mesias di mana? Yesus yang Saulus mengatakan hanya apa? mendengar Jika suara. ada Saulus orang iya. mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. apakah di mana? Di mana dikatakan Saulus melihat? Di mana dikatakan Sekarang Saulus pertanyaan melihat? saya. Yesus Di yang mana? mengatakan Di mana percaya atau dikatakan jangan Saulus percaya? melihat? Di mana dikatakan? Apabila Emang ada percaya orang kalau dia berkata melihat? Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya. Jawab. Di mana dikatakan Saulus melihat? Pertanyaan saya. Percaya Saya atau sudah jangan jawab percaya? dari tadi. Saya Percaya sudah atau jawab jangan dari tadi. percaya? Jangan percaya jika melihat. Bagus. Jangan kamu percaya. Di mana? Jangan kamu percaya. Di mana Baca. bertemu? Coba kau baca. Coba kau baca. Kamu menipu. Dengar, dengar, Ya, di dengar, mana? dengar. Ayat Dengar, mana? dengar. Ayat mana? Ayat mana? Kenapa kau bawa ini? Kenapa kau bawa ini? Yang kita bahas itu Ayat Matius mana? 24. Matius Di bawah 24. ini. Matius 24. Di bawah ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Paulus siapa? Ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Paulus itu siapa? Pelintir kamu marah. Janganlah Bang Jadi yang Pelintir ayat. ditemui Baguslah Paulus itu bacanya. siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Hah? Ya, Malampir. ditemui Paulus. Dia tidak Malampir. ditemui Paulus, tetapi Malampir. Paulus mendengar suara dari Malampir langit. yang ditemui. Malampir. Dengar ya, Zuma. Yang ditemui. Yesus Sebentar Pak Trisula, mengatakan, sebentar Pak Trisula. jadi apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Sebentar Pak Trisula, Pak Trisula sebentar. Sabar Bang dulu. Pak Trisula sebentar, Pak Trisula. Diam dulu. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Waduh, kabur kan? Udah ketahuan. Ya, ketahuan si Zuma. Cuma kau kabur. Sudah kabur. Saya sudah sering Cuma kali kau naik. kabur, jangan kabur. Iya, Cuma benar sekali. Cuma kabur, itu saksi ya semua ya. Bang, saya sebagai muslim membuktikan. maklum Bang, serius. Dia mempelintir. Serius, Pak. Ya, Di benar. situ, Anda boleh saya nanya Bang, di situ melihat atau mendengar Bang? tidak, dia Paulus, cuma Bang. mendengar suara dari langit. Mendengar, dirubah menjadi Nah, lihat. benar. Saya Bahkan di situ, tadi saya ini. bahkan di situ Saulus tertulis, Saulus rebahkan dan menutup matanya. Maka ketika dia bangun, dituliskan, ia bangun lalu membuka matanya. Berarti waktu ada suara itu, Saulus menutup matanya. Berarti secara Dia teoritis tidak melihat. Berarti Seperti itu. mendengar. Tadi saya sudah menjawab, Betul, Pak. Bang. Betul. Tadi saya Arah menjawab. sih, Mas. Suruh lagi dah, Host. Itu kan begini. Pesan Yesus bahwa dia akan datang kedua kali itu bersama malaikat dan di Bukan, awan-awan. Mak. Nah, Jadi kita waktu harus Yesus datang benar-benar kepada Paulus itu kan cahaya saja, bukan sebentar, datang Pak. dengan malaikat. Sebentar, Pak, sebentar ya. Jadi karena mohon ya, kita harus belajar Alkitab itu benar-benar. Karena saya sendiri pernah belajar tentang Islam, berapa agama saya pelajari. Nih, dia tadi menghubungkan Galatia 3 ayat 13 itu dengan Ulangan 21 ayat 23. Tapi kalian tidak pernah mengutip satu perkataan dia. Lihat. Zuma berkata dikutuk oleh Allah. Dikutuk. Ingat ya, dikutuk. Si Zuma berkata dikutuk. Kalau Jangan dibiarkan saya naik dari tadi, diturunkan. siapa yang Diturunkan nurunin? dong. Jangan diturunkan Oke. dong. Jangan Ya, diturunkan. Di tolong sini yang ada, lainnya nggak usah diam ya. takut. Tolong yang Kalian lainnya nggak usah diam. takut. Saya pengen Teman-teman, dengar semua suaraku? Iya. Siapa yang turun saya tadi, host? Anda yang turunkan saya. Iya, saya yang turun Tuhan. Lagi. Nah, itu. Ya makanya Makan diam itu, dulu makan. cuma. Biar Makan jangan itu. ribut. Manusia, Biar jangan ribut. sawit. Biar jangan ini kamu Putus sawit, banget dengarkan gimana itu sih? putus sawit. Dengarkan tuh. Oke, dengar. Diam dulu saya. Dengar dulu saya. Ya, silakan. Kalau ribut, siapa yang
akan saya turunkan. Dengar ya. Ini kenapa kau anda turunkan ini ke Labang Sawit? Ngapain dia di sini? Dengar, jangan. ya, Saya dengar, ngapain? dengar. Ini kita mulai satu-satu ya. Siapa Ini yang tadi ke diskusi? Labang Sawit ini ngapain? Siapa tadi yang diskusi? Siapa tadi diskusi? Saya host. Oke, silakan. Jadi nggak ada Oke. yang ganggu ya. Nggak ada yang ganggu ya. Ya, Oke, silakan. Suma, tunjukkan di mana kamu tadi bawa kisah kisah para rasul 9. Kok kisah para Rasul 9? Iya. Aneh ente ini, ente ini aneh. Oke, jadi kamu nggak mengakui bahwa kamu tadi Saya berkata tidak bahwa membawa Paulus. kisah para wartawan. Oh. Saya bawa Matius 24. Oke, Kamu Matius banyak belajar. 24. Ya, Banyak Matius belajar, 24. Ya, siapapun yang melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan saya. Karena Ya. memang tidak seorang pun yang pernah melihat Mesias. Oke. Maka dari situ, gimana kamu tunjukkan bahwa itu Mesias palsu? Ayat mana sebagai pedoman kamu? Baik. Sebab Ayat mana sebagai Mesias. pedoman kamu? Dengarkan saya. Dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 ini, ketika dia berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun, ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir dunia ini?" Apa kata Yesus? Tanda kedatangannya apa? Bisa kau sebutkan satu tanda kedatanganku? Ya, adalah? jikalau engkau melihat Mesias di sana, engkau melihat Tanda Mesias di sini. kedatanganku. Dengar. Tanda kedatanganku apa? Sebut. Ya, langit gelap gulita dan segala. Nah, itu terjadi yang nggak? lainnya? Itu terjadi nggak pada saat Paulus Enggak. mengaku bertemu? Enggak. Berarti yang datang kepada Paulus itu Enggak. siapa? Ya, Yesus nggak pernah datang kepada Paulus, hanya suaranya. Jadi siapa yang ditemui itu siapa? Coba. Di mana? Jadi Ayat yang itu di mana? suara, Ayat ya, itu di jadi mana? suara Ayat itu suara siapa? Ayat Jadi itu di suara mana? itu suara siapa? Iya, kamu kan berkata siapa yang mendatangi Paulus? Itu kamu tuliskan di ayat mana? Ayat mana? Itu kamu narasi kamu Saya itu seperti itu bertanya dari ayat sama mana? saudara, Iya. apa tanda kedatangan Yesus? Coba sebutkan. Tanda kedatanganku. Ya, salah Tanda satunya gelap kedatanganku. gulita. Tanda kedatangan Yesus salah satunya gelap gulita. Banyak Matahari lainnya, menjadi salah gelap. satu aja. Bintang-bintang Ya. berjatuhan. Nah, sekarang Ya. pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, apakah tanda itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi Ya, nggak? ketika Paulus Terjadi nggak? ketika Paulus Terjadi Paulus nggak? mengaku didatangi oleh Yesus, itu Terjadi di nggak? ayat mana? Terjadi Ketika nggak? Paulus mengaku didatangi oleh Juma, Yesus, itu santai, di ayat Juma. mana? Saya Ini kutusan sawit ngapain di sini? kamu jangan panik, biarin aja. Enggak, dengarkan saya. Tuhan logika di sini. Dengarkan saya. Aku Dengar. fokus. Nih, suruh diturunkan aja dulu ini kecoak sawit ini. Biar Enggak, kita jangan, aku diam dulu. jangan. Nggak usah ganggu. Enggak usah, Jangan diturunkan. Diam aja dia. Turunkan. Jangan turunkan. lari, Zuma jangan lari. Sekarang Ya. sekarang Tolong sekarang tunjukkan pertanyaan saya. di Sekarang mana pertanyaan saya. kamu bisa Ketika bernarasi. Anda- Tolong tunjukkan saya di mana kamu bisa bernarasi bahwa Paulus didatangi Yesus. Jadi yang datang kepada Kamu Yesus bisa Paulus bernarasi ini siapa? seperti itu? Ya itu di ayat mana? Ya. Iya Di itu dalam ayat mana? di dalam kitabmu sendiri Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11. Oke, Galatia 1 nomor 1. Kau minta dalil, aku tunjukkan dalil. Apa? Apa? Ya, oke. Apa? Mana? Oke. Kita tunjukkan. Apakah dia memelintir Alkitab? Sebentar, Silakan. jangan kejang-kejang. Nah, silakan, Dari silakan. Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dari dia antara orang mati. Mana di sini tertulis mendatangi Paulus Nomor di mana? 11 dan nomor 12-nya coba kau baca. Nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus kepadaku. Mana di sini didatangi mana? Mana Oke. didatangi? Sekarang dia Mana komunikasi dengan didatangi? Yesus. Di sini Dia ada mengaku enggak? enggak? Katakan Mengaku didatangi. enggak dia menerima Yesus, menerima Injil dari Yesus? Mengaku enggak? Dia menerima Injil dari Iya, Yesus karena mengaku ini semua. enggak? Mengaku Dia enggak? berkata seperti itu. Mengaku Sebentar, kamu enggak? jangan kejang-kejang. Kamu jangan lari dengan enggak? kata Mengaku mendatangi enggak? itu tadi. Jog. Iya. Mengaku enggak? Karena dia Mengaku melaksanakan enggak? perintah ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus dengar sebentar, biar saya ketika jelaskan. Paulus, Kamu bertanya, saya jelaskan. ketika Kamu bertanya, Paulus saya jelaskan. mengaku menerima Kamu bertanya, saya Injil, jelaskan. dengar, ketika Paulus Saya mengaku tidak menerima mau Injil, digiring opini yang pertanyaan menyesatkan saya, dari kamu. apakah Host, gantian ngomong tanda-tanda, bisa, host nih, apakah host. tanda-tanda
kedatangannya ada? Dengar ini mulut. Nggak, tolong satu-satu, cuma satu-satu. Ini bukan di Dengar. Anda. Ini kalau objektif di sini, Bang. kalau Bang Sawit Saya seorang muslim, saya objektif di sini. Tolong satu-satu. Sawit ini ngapain di sini? Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam Iya, dulu. saya objektif. Tolong satu-satu. Cuma ya, Diam dulu, satu-satu diam, lah. diam, Bisa. diam dulu, diam. Bisa saya jelaskan ya, bisa saya jelaskan di Galatia 1 ayatnya yang ke-11. Lihat nih. Di Galatia 1 ayatnya yang ke-11 dan 12. Di sini Paulus menyatakan perintah Yesus. Lihat segala pengajaran yang dituliskan di Matius 28. Ya, kita buka di Matius 28. Ini perintah Yesus apa? Nih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Ya, paham di situ? Jadi tidak didatangi ya, jangan lari dari kata didatangi. Jadi di mana tertulis Paulus didatangi oleh Yesus? Oke. Mana? Silakan ku bacakan 1 Korintus 15 Mana nomor 8. tertulis Bang di Juma Paulus konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? mana tertulis Dong, Juma. di mana? Diam. Di mana tertulis bahwa Korintus Paulus melihat Yesus? 1 Korintus 15 nomor 8. Ada atau enggak? Bentar Bang siapa tadi itu? Bentar. Konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Ada Saya jangan di-mute. Ada atau enggak itu dulu? 1 Korintus 15 nomor 8. Silakan Ada Anda atau baca. enggak? Itu dulu. Ada atau enggak? Ya, sebentar. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, ingat ya, menampakkan diri ya di sini ya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti sebentar. Jangan jeder. Ini kamu akan malu sekali. Lihat. Kamu akan malu sekali. Lihat Biarkan ya. dulu Bang Juma, Lihat. biar Kamu akan malu sekali. lihat dulu. Jangan jeder ya. Bahkan kamu literasi bahasa Indonesia saja tidak tahu cuma ya, menampakkan diri. Oke. Menampakkan diri itu apa maksudnya? Menampakkan diri Iya, maksudnya apa? sebentar. Jangan biarkan saya menjelaskan. Biar saya Menampakkan diri menjelaskan. Menampakkan diri. Diam dulu Bang Juma. Diam dulu. kayak anak-anak saya mau dengarkan dulu sampai selesai ngapa sih? Kayak bocah kali pun. Pengemis, kau turun Oke. pengemis. Ngapain kau di sini? Sebentar. Sebentar ya. Menampakkan Sebentar ya. diri. Lu mau apa? Sebentar. Bang Juma diam dulu. Sebentar ya. 20 Sebentar. Kapan saya menjelaskan? Kalau gitu, Sebentar. kapan? Iya biar Kapan? didapatkan Kapan? datanya dulu. Diam. Bisa gantian Zuma. Oke. Kapan saya menjelaskan? Ya silakan Bang Gua. Gimana? Kapan saya menjelaskan? Saya Kapan saya belum menjelaskan. Saya Ya sudah, belum kau jelaskan. 1 Korintus 15 nomor 8. Orang tadi Bang Iya. Juma tadi. Bentar. Bang Ini Juma gimana sih? Ada bisa nggak tadi menjelaskan yang nggak? mendatangi itu dulu yang jelaskan. Ada enggak mendatangi itu tadi? Biar Kapan saya menjelaskan? Gimana sih? Saya mau menjelaskan. Bang Suma, sebentar, semuanya diam dulu. Itu sudah menampakkan diri itu. Paling bagusnya begini, Bang Suma. Sebentar, Kalau Bang sebentar, Suma kamu jangan- membawakan data, Bang Suma yang tunjukin datanya. Iya, Biar baru iya, kita iya, menanggapi. Itu baru diskusinya teratur. Masa Bang Suma hanya sebutkan data, terus suruh orang lain yang buka. Ya masih bagus. Sebentar, saya ngajar sebentar. kalian. Ini saya buka Saya kan kan ngajar. data. Saya kan ngajar. Saya kan mengajar. Bang Juma, Saya ngajarin kalian. dengar dulu Bang Juma. Itu tadi kan belum selesai bahwa di mana dikatakan kata mendatangi kan nggak ada. Dan kita lanjut. Ini kan kita lanjut. Bang Gol mau menjelaskan. Bang Jo itu jangan mau ikut dibodohin sama Nur Alim itu, dia di sini cari koin. Jangan mau ikuti narasi dia. Gimana Dia sih? gitu memang gitu dia caranya Bang Tri. Jangan ikuti Dia emang narasinya. gitu caranya dia. Dia kayak anak-anak itu Bang. Bang Jo mau Coba kalau ikuti di Komal narasi ini salah Bang Jo. Gak boleh gitu. Bang Hos mantap loh Komalnya. Saya akui di sini satu-satu. Bahkan aku pun nggak berani ngomong panjang lebar serius. Oke, Tak kalau sebentar dulu, tempat dia sebentar, Bang. Salum. Dengar dulu Kalau teman-temannya. Kita tadi kan sebentar dulu. mau minta penjelasan dari dia ada atau enggak sesuai dengan narasi dia kan gitu.
Tapi Bang dia Sijo, itu salam melayani semua. topik Bang Shalom, Jo. shalom, shalom, Bang. Jangan ikuti narasi dia. Iya. Enggak, Saya yang ikuti narasi, Anda memotong-motong, Bang. kita mengikuti narasi dia, Bang Endo. Di sini kan sesuai dengan apa yang dia katakan, terbukti atau enggak apa yang dikatakannya, kan itu yang kita cari. Jadi dia Begini, maksud saya gini. dia kan harus, Bentar dulu. Dia potong karena apa? Dia nggak mau dengar penjelasan. ya itu terserah dia. Jadi Sebentar, di sini si Juma ini dari sisi satu dia nggak percaya Injil yang kita imani, tetapi dia dari sisi satu lagi dia menyerang iman dari yang Injil yang kita imani ini. Jadi yang mana yang benar gitu loh? Sementara dia nggak percaya iman kita ini, Injil kita. Ya, oke. Hal ini tidak akan saya curhatkan di sini karena memang Zuma tidak mengerti apa itu menampakkan diri atau melihat, itu sesuatu yang berbeda. Menampakkan diri itu bisa melihat tapi bukan wujudnya. Ya, menampakkan diri berarti tidak berwujud tetapi dapat dilihat. Salah satunya dia melihat cahaya. Contohnya kita ini aja bang. Contohnya bentar ya, kita ini aja bang. bentar. Makanya coba, Bang, aku tadi menunggu teman-teman sebagaimana yang dinarasikan oleh dia sesuai dengan Alkitab kita atau enggak, itu yang aku cari. Ya, makanya Bang, saya tadi izin, Bang, pengen satu menit, jelasin. Bang, ya. Oke, silakan Tuan Rodrigo. Jadi Contohnya gini, siapa Bang, yang ya. bentar. Siapa yang turun coba, tadi kan. dia? Turun sendiri kayaknya dia tuh bang, turun sendiri. Kalau enggak dia naik lagi. turunin Kalau ya. Mau di bawah. dinaikin lagi apa enggak? Mau dinaikin lagi apa enggak? Naikin lagi. Naikin aja bang. Jangan dikit Oke, ya. tunggu. Biar kita diskusi Tunggu ya. aja. Di mute kalau Juma naik lagi Juma. giliran satu orang ngomong 1 menit. Itu pelajaran. Iya, jadi Biarkan gini atur. teman-temannya, kita biarkan saja dia baca tentang Bible kita, namun kita melihat benar apa enggak seperti itu gitu, sesuai atau enggak, itu aja yang kita selidiki. Iya, itu benar Jo. Tapi harus dengar dulu penjelasan Bang Ramis. Kalau Bang Ramis lagi jelaskan, jangan dia potong-potong. Iya. Hati-hati penggiringan bang. Dia tuh suka ngiring-giring maksa-maksa. Betul atau enggak? Iya atau enggak Benar, gitu. benar, Jadi jangan mau benar. giring gitu. Makanya Ini di komal-komal sini- teman-teman. Makanya di sini kalau dia naik kembali, saat dia ngomong kita diam aja. Saat kita nanti ngomong dia diam, kita diamkan dia. Sesuai atau enggak apa yang dinarasikannya, itu aja yang kita minta. Yang menilai nanti yang di bawah saja. Nah, kalau dia mau naik kembali silakan naikkan aja. Host, tapi saran saya lebih bagus siapa yang membawakan data, dia yang buka. Bang Lukika turun dulu. Ternyata. Bang Lukika kena apa? Jangan. Ya enggak, Ternyata Jumanya Nggak sudah kena peringatan. Karena Jumanya udah nggak ada lagi mereka di repot bawah. itu, anjing-anjing Juma tuh. Ini Bang Lukika apa kena ini? kena apa? Kena apa dia? Harus turun dia. Host, coba lihat. Jadi Tuan Logika ini kan, Bahwa dinaik Tuan Logika ini lawannya Juma ini. Iya. nanti Naik lagi. Kalau mau naik lagi masih di bawah Naik naik lagi, aja. Kalau silakan. masih bisa naik aja Logika. Bang Logika. Nggak ada lagi orangnya. Berarti kena apa dia tuh? Kena Ya mereka tuh gitu Bang Jo. Dengar ya, mereka itu Juma itu udah nggak laku. Makanya dia cari orang yang awam. Betul, setuju. Udah nggak laku dia, Ya, udah betul. nggak laku. Betul. Oke. Betul. Sebentar. Oke, gini ya. Nanti biar kalian bisa menjawab ya. Saya buka datanya. Tolong diam dulu semua. Jadi, tolong nih. Nanti kalau dia bilang yang menampakkan diri dari kata dasar tampak, dia melihatnya dari kata-kata dasar tampak. Dapat dilihat. masih Tetapi aslinya kita Logika yang dinaikkan itu aslinya itu. Oh iya sebentar. Asli. Ya. Iya. Ini ketika dikatakan menampakkan ya, membuat menjadi dapat dilihat, memperlihatkan dirimu muncul, muka memperlihatkan. Nih bukan muka memperlihatkan diri, tapi strip. Di sini kata strip gini, ini bisa jadi seperti itu. Tetapi dalam di situ nih, dalam nih ya, kita buka dulu. Kita buka 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Menampakkan diri juga kepadaku. Yang dilihat apa di 2 Korintus? Dapat dilihat. Yang dilihat apa tapi lihat ya. Sebentar ya, mohon maaf. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 9.
Nih, yang dilihat benar, yang dilihat apa? Yang dilihat bukan Yesus. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9, mohon maaf. Kisah Para Rasul 9, ya. Nih. Kisah Para Rasul 9. Nih. Dalam perjalanan ini, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Yang dilihat apa? Yesus atau cahaya? Yang dilihat apa? Yes, cahaya, tapi suaranya Yesus, bukan wujud dari Yesus yang dikatakan di Matius. Nih, seperti kedatangan anak manusia. Dia datang seperti anak manusia. Ingat, jangan mau dialihkan. Mesias akan datang, yaitu kedatangan anak manusia. Di sini yang datang anak manusia atau cahaya? Ya, ini kan di sini yang datang cahaya. Iya bang, oke bang. Sebentar. Ini kan ada lagi bang Juma. Ini kan bang Nokalima, Nokalima dan bang Hodo. Kalau sama bang Rames di sini moderator ya kan. Di sini kalau kalian mau diskusi, pilih siapa yang ada di bawah itu. Banyak orang yang mau naik itu. Biar kita lanjut apanya. Ya, saya terima kasih kepada logika yang sudah mulai sebentar. Lagi memilih. Sebentar, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya mau berbicara dengan Tuan Logika sebentar, bisa? Saya terima kasih kepada Tuan Logika walaupun Anda secara Muslim, tetapi Anda sekarang sudah mempunyai marifat dan Anda membuktikan menunjukkan satu penyesalan apa yang telah Anda lakukan dulu, karena mungkin Anda saat itu tidak memahami dan terjebak dalam polemik agama Anda sendiri. Saya apresiasi kepada Anda sehingga Anda tetap beriman dengan benar. Terima kasih Tuan Logika. Oke, salam toleransi. Iya. Silakan Tuan Logika dijawab. Iya. Ya bang, saya juga ya sekali lagi mengucapkan beribu-ribu minta maaf ya kepada teman-teman, karena gimana pun ya tidak akan bisa saya rubah sesuatu yang pahit akan jadi manis. Intinya salah akan kita tempatkan di tempat yang salah, benar kita tempatkan di tempat yang benar. Saya tahu nggak ada manusia yang tak berdosa. Kesalahan yang kita lakukan itu fatal. Maka dari itu apa sih yang harus kita lakukan saat kita salah? Ya minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada orang-orang pernah kita sakiti. Begitu bang. Dan saya alhamdulillah udah hampir 2 tahun tuh nggak akan pernah melakukan hal yang sama, bahkan terpikir pun tidak lagi. Ya, keren. Gitu, bang. Makasih udah banyak, marifat. teman-teman Sekarang semua. udah marifat. Siap, keren. Ya, keren. Iya. Perubahannya saya lihat Tuan Logika hebat sekali perubahannya. Saya bukan memusuhi Tuan Logika, tetapi pengajaran Anda yang dulu, tetapi ternyata dengan apa yang telah Anda alami, pengalaman apa yang telah Anda alami, Tuhan membuka pikiran Tuan Logika bahwa hidup yang benar itu seperti ini. Saya percaya ajaran Muslim adalah ajaran yang benar, dan dulu mungkin Tuan Logika terpeleset dengan ajaran. Dulu aku cuma Sebentar, ada Banjuma nih. Banjuma gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis kata Bang Juma. Satu kata Banjuma. Habis Satu kata untuk Bang Juma. Bang Juma malam ini keren. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Itu tadi si anak anjing akhir Juma yang minta dinaikin. Yang mana? Si Logila. Logila. Enggak ada, justru saya suruh dia turun, ngapain kelabang ada di situ. Udah komalnya hancur, naik pula bikin hancur ya, tapi biasalah dia cari makan, cari nafkah kan ya. Biarkan aja dia teman-teman. Yang pasti kita sudah permalukan beliau ketika dikatakan bahwa Yesus tidak datang kepada Paulus. Faktanya di dalam 1 Korintus 15:8 Paulus sendiri yang mengaku bahwa Yesus menampakkan diri kepada Yesus menampakkan diri kepada dirinya. Itu aja sih. Yang ada juga topik yang menarik, dia nggak bisa menjawab Banjuma. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kata dia, iblis tidak dijadikan, itu juga. Mau menangis tapi lupa nadanya dia itu. Kesian. Mau menangis lupa caranya. Lupa caranya menangis. Lupa caranya.
saya ada di situ, gue injak lehernya gini cara menangis nih gitu loh. Sudah gila masuk gua. Ya biasa cari. Saya tuh maunya lawan dia diskusi kalau dia benar-benar sudah menyatakan dirinya sebagai kafir. Kan sekarang baru proses kan ya? Enggak, udah kafir dia kok. Udah ya? Oh. Udah resmi dia jadi kafir. Orang udah nyanyi Yesus kok. Enggak, Iya. Kafir lah udah kalau begitu. belum. Kafir udah, gue yang ngomong kenapa? Tapi Gurunda dikeroyok di manapun dikeroyok sama berapa orang dikeroyok, kok nggak bonyok ya Gurunda ya? Enggak itu. Lu kan Iya. coba angkat lengan Tambah lengannya. ganteng. Coba lengannya Banyuma, ada lu coba enggak? Malah tambah ganteng. Enggak itu jari-jari yang di depan, jari-jari. Tuh luka kan tuh. Luka habis benjol-benjol di muka orang. Nah itu. Benarin dulu. Sabar ya teman-teman. Aku ada pantun Kanda buat konten. Beli ikan di dalam pasar. Cakep. Jangan main-main sama anak Makassar. Ay, keren sekali. Stadio. Ada ayam makan gendodong. Diam dong. Ayam makan kedondong. Salah. Ada juga pantun saya. Terekam, Jung. Ayam jantan dari timur, itulah Banyuma. Nah itu. Nggak ada bakat Bagus. semuanya main pantun. Yang di YouTube suara saya gimana? Udah bagus. Itu julukan itu udah aku kasih lama sama Bang Juma sejak di zaman WA itu Bang Andi. Ayam jantan dari timur itu. Ayam jantan dari timur, ya, Masya Iya, Allah. udah sejak di zaman WA dulu itu. Alhamdulillah. Di sini nggak ada pasien, nggak ada. Sambil Belum, menunggu aja Pak. Banyuma. Baru buka. Oh, baru Berapa buka. menit? Baru buka. Ketiduran tadi Gurunda. Baru pembukaan 1. Tinggal berojol nanti. Kalau udah pembukaan 3 ya itu berojol udah itu. Mau ngantri di sini mah. Alhamdulillah. Sambil ngomong ini Bang Dio jam berapa besok Bang Dio? Jadi nggak? Iya, Oke, udah bagus. YouTube udah aman berarti. Insyaallah. Alhamdulillah. Habis Udah asar, calling aja dah. orangnya minta yang dekat yang ada fotokopian katanya, yang ada bisa ngeprint. Area Pramuka lah di Kayaknya situ. mau sekalian ambil data kayaknya. Area Pramuka lah. Oh boleh. Area Di Pramuka Pramuka. ada? Di hotel. Nanti saya WA. Ada tempat enak di situ. Teman saya yang punya hotel. Bisa. Iya, bisa ngeprint kan? Bisa. Oke, siap Anda, siap. Nanti di WA aja. Oke. Mudah-mudahan ini Allah mudahkan insyaallah. Amin ya Allah. Saudara-saudara yang ada di YouTube, sabar Bang. Tadi ada sekitar berapa lama suara saya nggak ada? Oh nggak kerekam waktu debat? Nggak tahu ini. Waduh. Tadi nggak terekam ya teman-teman? Atau hanya suara putus-putus doang? Yang di YouTube. Gambar sih putus, suara tetap ada. Cuman gambar yang terputus, suara tetap ada. Macet-macet Bang katanya. Tapi bisa diterima kan? Bisa. Yang penting bisa diterima dengan akal Iya. sehat udah. Iya, betul. Yang lucu itu hostnya. Bosnya kasihan mau nangis. Berasa kayak ngomong sama alien tadi. Emang gitu mukanya Ya, Aki Juma kan pakai Starlink, masa putus-putus? Nggak tahu ini HP-nya kali, Ahi. Oh. Karena sering kayak gitu. Nanti dikeluarkan dulu, baru bagus kembali. Itulah hostnya tadi itu mau menangis beneran. Iya. Nah, Nangis serius itu. nangis minta tadi ini bantuan. kan terakhir saya masuk situ, narasi kayak mana tadi itu naikkan lagi tuh Bang Zumanya katanya, jangan diturunkan lagi katanya. Bang Juma dikit di framing kabur.
kurang asem. 2 kali saya diturunkan. Ketiga saya sudah tidak bisa naik lagi. Dari tadi lo saya minta naik nggak dinaikkan lo, kurang ajar, pilih-pilih orang dinaikkan. Kalau saya gua serampang semua kalau saya naik, gua gedein suara aku habis semua. Yang pasti malu sampai dia harus masuk ke KBBI menjelaskan tentang kata nampak. Malu. Kita sudah permalukan dia, teman-teman. Saya ada pantun nih satu nih. Ya, silakan Bang Arif. Nah, ini pasti cakep nih kalau ini. Saya percaya ini kalau pasti cakep ini. Bang Zuma bukan viral karena sensasi. Cakep. Karena isi. Di tengah zaman penuh distraksi, dia jadi penjaga pondasi. Keren. Mantap sekali. Sejak kapan kayak gitu pantun? Itu pujian itu, bukan pantun, pujian itu. Bang Arif tahu Bang Juma lagi bangun rumah untuk subsidi, pondasinya kuat, itu maksudnya. Itu mah deklamasi itu tadi tuh, deklamasi itu. Ada lagi satu nih. Ayo. Ya. Ya, apa tuh? Ya, malam datang bintang bercahaya. Lagi tenang tanpa suara. Semoga lahir banyak Bang Zuma yang jaga iman tanpa lelah dan putus asa. Ya, Gurunda kan ini penonton ada 6K nih di TikTok, mungkin mau mengedukasi tentang perdebatan barusan Gurunda. Sabar ya, sabar. Ya, sabar teman-teman ya, lagi ngebenerin perangkat Gurundanya. Ke Burundi naik sepeda. Nggak cakep. Dia nggak masuk akal lah.